pagi jemaat sekalian, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Pagi ini jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilap tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ada 3 hal jemaat sekalian yang penting yang menjadi perenungan kita dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, jemaat sekalian, selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang menyangka bahwa si lumpuh ini bisa sembuh dan berjalan kembali. Karena secara medis pada waktu itu tidak memungkinkan bagi si lumpuh ini untuk bisa sembuh dan berjalan kembali. Tetapi sebagaimana yang kita baca di dalam pembacaan kita, si lumpuh ini bisa sembuh dan berjalan kembali. Yang kedua, jemaat sekalian, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita berputus asa. Dan itulah yang dilakukan oleh si lumpuh bersama dengan ke-4 orang temannya. Ketika kesulitan menghadang mereka untuk bisa masuk ke dalam rumah dari pintu depan, mereka tetap berusaha, mereka berjuang semampu mereka, dan akhirnya mereka berhasil. Yang ketiga, jemaat sekalian, sesulit dan seberat apapun pergumulan yang kita hadapi dan kita alami, mari kita jalani di dalam kebersamaan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar betapa pentingnya yang namanya kebersamaan di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi hal yang sangat penting jemaat sekalian bagi kita untuk mengingat senantiasa akan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita. Persoalan, pergumulan, tantangan, dan kesulitan sebagaimana yang dihadapi oleh si lumpuh bersama-sama dengan ke-4 orang temannya juga terjadi dan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita senantiasa diingatkan apa dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita, mari selalu ada keyakinan di dalam diri kita bahwa pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar, pasti bisa diselesaikan. Jangan pernah kita mudah menyerah dan berputus asa. Tetap berusaha, berjuang, lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Don't crack under pressure. Pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ketika pergumulan, tantangan, dan kesulitan datang menimpa kita, jangan kita tanggung sendirian. Jangan pernah kita hadapi seorang diri. Mari kita share, mari kita bagikan di dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka seberat apapun pergumulan, tantangan, dan kesulitan yang sedang kita hadapi dan kita alami akan menjadi ringan oleh karenanya. Nah, jemaah sekalian, kita bersyukur
kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan hidup kita. Datanglah dengan penuh keyakinan, iman, dan pengharapan. Dan ketika itu kita lakukan, yakinlah, pasti Tuhan Yesus akan menolong. Pasti akan ada pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan memberkati.